Ya, assalamualaikum, selamat malam. Di sini saya Aditya Nugraha dari kelas Gaji 4 akan menjelaskan tentang rekan yang saya kerjakan tadi mengenai mixing tank. Ya, untuk tujuan dari praktikum ini sendiri adalah yang pertama untuk mempelajari pengaruh perubahan step input terhadap respon sistem. Dan yang kedua untuk mempelajari pengaruh impuls input terhadap respon sistem. Dan ini prosedur kerjanya jika urutan prosedur yang dimasukkan sudah tepat maka akan muncul oke di sini. Lalu yang pertama untuk prosedur kalibrasi pompa, petunjuknya yaitu dikatakan penggunaan praktikum modul mixing tank sendiri pada kalibrasi pompa kondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada untuk kecepatan pompa dengan skala 6. Jadi skala yang digunakan adalah 6. Dan pompa pertama input parameternya yaitu skala yang digunakan 6 dan waktu pengambilannya setiap 1 menit. Itu sama yang digunakan terhadap pompa yang kedua juga. Lalu dari pengapatannya tadi didapatkan untuk skalanya 1 sampai ini skala didapatkan ini yang sebelah sini, dan yang kita cari melalui pengolahan data ini tadi adalah volume untuk pompa 1 dan 2 yang didapat dari volume per waktu, volume dibagi dengan waktu. Dan ini untuk grafik yang didapat dari yang X-nya itu kecepatan pompa dan flow rate-nya, yang Y-nya adalah flow rate-nya. Dapatkan grafik seperti ini dan didapatkan persamaan Y sama dengan ini dan juga ini. Lalu untuk yang kedua kita tentang prosedur kalibrasi konduktivitas. Petunjuk pengerjaannya yaitu adalah mensimulasikan pengambilan data praktik untuk modul mixing tank in series pada tahap kalibrasi konduktivitas, yaitu mengondisikan nilai parameter pada alat sesuai prosedur apabila konduktivitas yang akan diukur pada konsentrasi larutan NaCl 0,1 molaritas. Untuk reaktor 1, 2, 3 itu menggunakan konsentrasi dan volume sama yaitu 0,1 dan juga 200 ml. Dan ini didapat untuk konsentrasi dan konduktivitas yang didapat dari praktikum tadi. Ini untuk grafiknya beserta dengan persamaan yang didapat. Lalu untuk yang pengolahan untuk praktikum step input. Nah, yang di sini dilakukan adalah memasukkan persamaan reaksi yang didapat dari grafik untuk ketiga reaktor tadi. Ini reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3. Lalu kita di sini yaitu mencari untuk konsentrasi reaktor 1, 2, dan 3. Di mana konsentrasinya itu dapat didapatkan dari perhitungan menggunakan variabel dari persamaan ini, lalu didapatkan konsentrasi untuk reaktor 1, 2, dan 3. Waktunya diambil setiap setengah menit selama 45,2 menit. Lalu ini kita membandingkan untuk waktu dan antara waktu dan konsentrasi pada grafik dari ketiga reaktor. Nah, yang didapat yaitu adalah konsentrasi dari ketiga reaktor itu nanti akan semakin besar dalam keadaan konstan atau steady state. Dan respon yang terjadi setelah diberikan perubahan input adalah spontan atau langsung bereaksi pada reaktornya. Untuk yang paling cepat bereaksi itu adalah reaktor 1 karena reaktor 1 itu yang paling awal untuk melakukan kontak dengan NaCl. Lalu untuk yang impuls input yaitu sama, kita masukkan ketiga persamaan dari reaktor 1, 2, dan 3, dicari konsentrasi 1, 2, dan 3 dari dan variabelnya didapat dari yang dapat dicari dari persamaan ketiga reaktor tadi. Itu sama, ini dapat grafiknya antara waktu dan konsentrasi, yaitu pada reaktor 1 itu mengalami respon spontan atau langsung. Spontan atau langsung di mana perubahan yang diberikan setelah pemberian bereaksi langsung pada pemberian perubahan input. Lalu setelah itu pemberian perubahan input pada menit ke-10 perubahan konsentrasi reaktor 1 lebih cepat akibat mendapatkan aqueous yang lebih cepat. Jadi pemberian aqueous-nya itu yang paling cepat dan waktu perubahan yang digunakan itu sangat singkat. Pada saat aqueous dialirkan, konsentrasi reaktor 1 akan berkurang dan dilanjut dengan reaktor 2 dan juga 3. Lalu untuk pembahasannya sendiri, yaitu di sini kita dianjurkan untuk di sini kita akan membahas tentang
Berdasarkan grafik yang didapatkan sebelumnya, konsentrasi garis waktu tentukan nilai time constant atau tau dengan metode grafik, atau gunakan metode penentuan fungsi transfer dengan perhitungan 2 titik potong pada step input di masing-masing reaktor. Tentukan nilai time constant dengan metode perhitungan nilai tau antara kedua metode tersebut. Lalu untuk taunya sendiri ini didapat dari kecepatan pompa dan rata-rata dari kecepatan pompa 1 dan 2, dan diameter reaktornya 9 cm dan tinggi reaktornya 12,5 cm. Nah, untuk melakukan perhitungan tau dengan menggunakan grafik, di sini variabelnya yang harus dimasukkan adalah yaitu persen PV1, persen PV2, delta CS. T1 ini perhitungan untuk mencari T1 juga. Nah, untuk persen PV1-nya sendiri, ya, yang pertama kita menggunakan grafik. Kita membuat grafik antara waktu dan juga konsentrasi. Nah, lalu untuk persen PV1 sendiri, persen PV1 dan PV2 ini didapat dari sini pada praktikum step input, yaitu yang PV1-nya pada reaktor 1 itu dapat ini, lalu sampai persen PV2-nya itu didapat yang ini, yang paling terakhir. Nah, itu setelah itu dapat, kita mencari delta CS-nya, yaitu kita tinggal mengurangkan saja untuk persen PV2 kurang persen PV1. Lalu kita akan menentukan titik untuk mencari T1 dan T2-nya itu, yaitu yang T1 ini 0,83 dikali delta CS plus persen PV1 dapatkan titik pada titik 0,0275. Lalu yang untuk titik keduanya itu kita menggunakan 0,632 dikali delta CS plus persen PV1 dapatkan 0,0574. Yang pertama berarti kita harus ini membuat grafik antara waktu dan konsentrasi, lalu kita kasih garis pada persen PV kedua ini, yaitu saat konstannya kedua. Lalu setelah itu kita menentukan titik pertama yang didapat dari ini, yaitu 0,027529, kita taruh di sini, kita tabrakkan ke grafik, lalu dapatkan kepotongan dan tarik ke garis X. Nah, ini didapatkan untuk mencari perhitungan T1. Nah, yang didapatkan dari sini tadi itu saya dapat kira-kira itu sebesar 16,5. Nah, setelah itu kita tentukan titik titik yang keduanya itu T2-nya, yaitu 0,057373. Kita taruh di sini, kita paskan ke sini 0,57373. Kita tabrakkan ke ini, grafiknya ini, lalu ambil pemotongan dan tarik ke bawah. Saya dapat sekitar 25. Lalu untuk mencari T1 dan T2-nya, kita tinggal mengurangkan dengan perpotongan garis ini. Untuk yang pada saat itu, saat diberikan perubahan input, reaksi pada saat pertama perubahan input pada grafik, yaitu pada di sini, yaitu sekitar 11,7. Kita beri garis putus-putus untuk ditanda. Lalu kita lakukan pengurangan pada yang T1-nya tadi, berarti 16,5 kurang 11,7, dapatkan T1 itu sebesar 4,8. Nanti yang T2-nya itu sebesar 13,3 dari ini 25 dikurangi dari ini 11,7. Lalu tahunnya kita dapat mencari dengan rumus 3/2 dikali T2 menjadi 1 dapatkan 12,75. Nah, yang untuk nilai tau dengan metode grafik step input pada reaktor 2 itu sama perhitungannya. Dapatkan PV1 PV2 dari sini tadi. Reaktor 2 dari sini, ini persen PV1-nya dan persen PV2-nya berada paling terakhir, yaitu konsen terakhir. Lalu dapat dicari data CS-nya, lalu untuk mencari titiknya didapat titik pertamanya 0,02061 dan 0,040857. Itu sama, tabrakkan di sini, tarik baris ke bawah. Yang T1-nya didapatkan
sekitar, ini mungkin sekitar 13 dapatkan T1-nya sekitar 24. Lalu kita kurangkan dengan ini, yaitu respon pertama saat diberikan perubahan input, yaitu pada 13,2, 13,7. 7, lalu yang ini sama, kita lakukan dari garis titik yang kedua tadi, yaitu sebesar 0,040857. Kita tabrakkan ke sini, terus tarik garis ke bawah, yaitu didapatkan sekitar 33. Lalu kita kurangkan dengan di sini, yaitu sebesar 13,2, didapatkan hasil T2-nya 19,8. Dan tahunnya didapatkan yaitu 3/2 kali T2-nya 1 sebesar itu. Jadi untuk step input pada reaktor ketiga sama, yaitu diketahui persentase PV1-nya dari step input yang di sini pada reaktor 3, yaitu ini persentase PV1-nya ini, dan persentase PV2-nya itu pada yang terakhir ini 0,029. Lalu setelah itu dapat dicari delta CS-nya, dicari titik T1 dan T2-nya, yaitu untuk T1-nya itu 0,00927 di sini. Di sini, mohon maaf. Lalu tabrakan grafik, tarik garis ke bawah, didapatkan itu sekitar 32. Lalu untuk yang T2-nya itu titik tabrakan, terus tarik garis ke bawah untuk mencari T2-nya nanti itu 0,019 ya di sini. Saya paskan ke 0,02, tabrakan ke bawah, didapatkan itu sekitar 39. Lalu pada yang ini tadi di sini sekitar 32 itu tadi dikurangkan dengan pada garis titik-titik ini dikurangkan dengan garis titik-titik atau solusi ini, yaitu sebagai respon saat perubahan input pertama didapatkan T1-nya. Untuk T2-nya juga sama, di sini sekitar 39 dikurangkan dengan perubahan pertama, respon pada perubahan input pertama didapatkan ini sebesar 19,3 untuk T2-nya. Lalu dapat dicari tahunnya, yaitu 3/2 kali T2 T1 didapatkan hasil 10,5. Lalu untuk mencari tahu dengan metode perhitungan, yaitu dapat dicari dengan V per Q, di mana V-nya ini dapat dicari dengan Pi, V-nya dicari dengan ini, yaitu dengan Pi dikali 9/2 kuadrat dikali 12,5. Lalu kecepatan pompa rata-ratanya tadi dari semua praktikum itu sebesar 6. Untuk pompa satunya itu dapat dicari dengan rumus 7,9697 dikali V dikurangi dengan 12,533. Lalu untuk pompa 2-nya itu 8,5818 dikali dengan V dikurangi dengan 12. Lalu untuk rata-ratanya jadi tinggal ditambah lalu dibagi dengan 2. Untuk tahunnya sendiri yaitu tinggal menghitung dengan V ini dibagi dengan rata-ratanya. Dapatkan untuk tahunnya itu adalah sebesar 21,2697 menit. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.